Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan drainase area tambang, yaitu drainase area tambang adalah drainase sistem untuk mengelola air, permukaan, dan tanah di area pertambangan, yaitu untuk mencegah banjir dan mengendalikan aliran air hujan serta air tanah agar tidak mengganggu operasi dan mencegah pencemaran lingkungan. Dan di sini pun ada tujuan drainase area tambang. Di sini ada tertera ada 4, yaitu yang pertama mencegah genangan, yaitu mencegah area penambangan tetap kering agar aman dan efisien. Baru yang kedua mengendalikan air hujan, mengalihkan air hujan dari area kerja. Baru yang ketiga mengontrol air tanah, mengeluarkan air yang masuk ke dalam lubang tambang. Baru yang terakhir melindungi lingkungan, mengelola air limbah tambang sebelum dibuang untuk mengurangi pencemaran. Ya, di sini pun ada prinsip kerja, yaitu meminimalkan masuknya air, interupsi, membuat saluran perimeter di sekitar area tangkapan air, catchment area agar air hujan tidak langsung masuk ke area kerja. Kedua, pengalian dan pengumpulan dewatering menggunakan saluran trash untuk mengarahkan air ke titik terendah, lalu dipompa keluar tambang atau ke sistem lebih besar. Yang ketiga, ada pengendapan sedimentation, air yang terkumpul di sump atau dialirkan ke kolam pengendapan settling pond untuk mengendapkan sedimen atau lumpur sebelum dibuang. Drainase terbuka (open drainage) fungsi mengalirkan limpasan permukaan hujan dari area tangkapan hujan catchment area menuju titik pengumpulan sump atau kolam pengendapan atau settling pond. Bentuknya umumnya terbentuk trapesium agar mudah dibuat, efisien dan stabil. Bisa juga berupa parit jenjang atau bench drainage di dalam pit. Lokasinya biasanya terdapat di pinggir jalan angkut, di dalam area pit, di area kantor, ataupun di area disposal. Keuntungannya yang pertama mudah dibuat, yang kedua mudah dirawat, yang ketiga mampu mengalirkan debit air yang besar. Masalahnya, jika kapasitas tidak cukup, bisa menyebabkan banjir serta erosi dan menghentikan aktivitas tambang. Jadi jenis drainase lainnya yaitu jenis drainase tertutup, yang dimana drainase tertutup memiliki fungsi yaitu mengalirkan air dari bawah tanah atau air yang terkontaminasi seperti drainase asam tambang melalui pipa bawah tanah. Bentuknya yaitu pipa atau sistem perpipaan yang seluruh penampungan terisi air, tidak ada permukaan bebas. Lokasi umumnya di bawah permukaan untuk mengontrol air tanah atau mengalirkan air dari area yang tidak diboleh terkena air permukaan. Keuntungan menggunakan drainase tertutup yaitu mengontrol air di bawah permukaan, contoh untuk kawasan padat atau area sensitif. Masalahnya, biaya lebih tinggi, sulit perawatan jika tersumbat. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari pengaplikasian dari drainase mini di area pertambangan. Di sini kami membuat 3 jenis kemiringan yang berbeda-beda. Jadi kami juga menggunakan bahan yang minimalis. Contohnya di sini ada pipa paralon, ada elbow dan kardus. Pada simulasi drainase mini area pertambangan ini kami menggunakan air sebanyak 400 mili, di mana warna dari air tersebut kami berikan pewarna agar mudah saat dilihat pada saat diaplikasikan. Dari praktek ini dapat disimpulkan bahwa sudut yang lebih besar berpengaruh pada kecepatan aliran. Jadi untuk mencari kecepatan aliran dan debit aliran dari masing-masing kemiringan, pertama diketahui di sini panjang dari pipa tersebut adalah 42 cm dengan diameter 2 cm, di mana ketika kita konversi menjadi 0,42 meter dan 0,02 meter. Pipa pertama di sini diketahui memiliki sudut kemiringan 18 derajat, pipa kedua 16 derajat, dan pipa ketiga adalah 14 derajat. Pertama kita cari tinggi jatuh terlebih dahulu dengan rumus A sama dengan L kali sin theta. Di sudut pertama, di mana panjangnya adalah 42 cm,
Dimana ketika kita konversi menjadi 0,42 meter dikali sin 18 derajat adalah 0,1298 meter. Di sudut kedua 0,42 sin 16 derajat sama dengan 0,1157 meter. Di sudut ketiga 0,42 kali sin 14 derajat adalah 0,1016 meter. Dari situ kita dapat mencari kecepatan aliran tersebut dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2 GH, di mana G ini adalah gravitasi dan H ini adalah tinggi jatuh. Di kecepatan yang pertama, di mana 2 dikali 9,81 dikali 0,1298 sama dengan 1,60 meter per second. Di kecepatan kedua, di mana akar 2 dikali 9,81 dikali 0,1157 sama dengan 1,51 meter per second. Di kecepatan aliran ketiga, di mana akar 2 dikali 9,81 dikali 0,1016 sama dengan 1,41 meter per second. Untuk debit alirannya, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran, di mana luas penampang ini kita dapat dari Pi dikali D kuadrat per 4, yang hasilnya 3,14 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kita tinggal masukkan, di mana debit aliran pertama itu adalah 5,02 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Di debit aliran kedua hasilnya 4,74 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Dan debit aliran ketiga hasilnya adalah 4,43 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari proyek yang telah kami buat, yaitu drainase mini area tambang. Kesimpulan yang pertama adalah drainase mini area tambang berfungsi untuk mengendalikan air di area tambang. Jadi semakin besar sudut dari pipa tersebut akan mempengaruhi kecepatan aliran dan debit aliran. Hal itu dikarenakan komponen gaya gravitasi yang bekerja dalam pipa semakin lama akan semakin membesar. Pipa dengan sudut 18 derajat menghasilkan aliran tercepat dan debit terbesar. Drainase mini juga memiliki dampak besar terhadap kelancaran operasi tambang. Baik, sekian kesimpulan dari kami berlima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.